salah satu masalah kesehatan yang sering sebenarnya kita temui termasuk di RSUD Siti Fatimah sendiri dok ya, banyak sekali pasien DBD. Nah, mengapa hal ini penting harus kita ketahui nih dok edukasinya? Ya, jadi seperti yang dia katakan awal tadi, kasus DBD itu masih sangat tinggi di Indonesia. Tadi jadi kan ada fase kritis di sini. Fase kritis ini fase yang suka membuat jadi tidak waspada. Karena ketika fase kritis itu demam itu malah diusahakan untuk konsumsi minuman air putih yang banyak. Kemudian berikan penurun panas. Penurun panas ini usahakan diberikan golongan paracetamol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sifa dimanapun berada. Senang sekali kembali lagi bersama saya Dea Rizky Amalia yang hari ini membersamai Sobat Sifa dalam program Health Journal Tour edisi podcast. Hari ini saya ditemani oleh dokter, salah satu dokter kebanggaan RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Ada Dr. Regan Lesmana Sulbahri, spesialis penyakit dalam. Baik, silakan dokter mungkin menyapa Sobat Sifa yang ada di rumah. Ya, terima kasih Dea. Perkenalkan, nama saya Dr. Regan Lesmana Sulbahri, spesialis penyakit dalam. Saya dari KSM Penyakit Dalam RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Regan. Hari ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai mengenai temanya yaitu penyakit DBD karena bertepatan dengan Hari DBD se-ASEAN tahun 2026. Tema hari ini yaitu DBD jangan tunggu sampai kritis. Sobat Sifa, seperti yang kita ketahui bahwa demam berdarah dengue ini atau DBD itu masih menjadi tantangan kesehatan yang serius baik di Indonesia maupun juga skala di dunia. WHO itu memperkirakan bahwa terdapat 100 sampai 400 juta infeksi dengue setiap tahun di seluruh dunia dan sekitar setengah populasi dunia ini berada pada risiko terpapar dengue. Di Indonesia sendiri pada tahun 2024 hingga awal Juli itu tercatat lebih dari 149.000 kasus dengue dengan ratusan kematian. Hal ini juga menunjukkan bahwa kewaspadaan kita terhadap DBD itu sangat penting dan benar-benar harus kita ketahui edukasi yang bisa kita menjadikan pedoman untuk masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan. Nah, hari ini kita mau belajar lebih detail bersama Dr. Regan nantinya bagaimana mengetahui gejalanya, kemudian tanda bahaya, dan kapan kita harus mencari pertolongan untuk penyakit DBD ini. Baik, langsung aja dokter, gimana kabarnya Dr. Regan hari ini? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah dok ya. Kita akan bahas sesuatu yang sudah banyak nih dok diketahui oleh masyarakat sebenarnya, DBD dok ya. Nah, kalau mendengar DBD itu mungkin udah awam dok ya, udah tahu oh demam berdarah gitu. Tapi dok, sebenarnya apa itu DBD secara definisi secara kesehatannya gitu? Ya, jadi DBD sendiri kita dari singkatannya itu demam berdarah dengue atau juga bisa demam berdarah dengue, tergantung dari pelafalannya. Tapi intinya itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti yang infeksi manusia. Oke, baik, ini kurang lebih dok penyakit yang disebabkan oleh nyamuk tadi dok ya. Kalau oleh nyamuk, oleh virus dengue. Virus dengue yang disebarkan oleh nyamuk. Iya, gitu ya, dok, kalau ya? Nyamuknya nggak membawa virus dengue, aman dok ya? dinginnya paling gatel. Oke. Nah, membedakan kalau nyamuk ini kan banyak dok ya, ada yang malaria, ada yang DBD, itu bedanya apa dok? Jadi secara ininya kita tuh kalau ngelihat nyamuk tuh mungkin agak kesulitan ya. Iya. Tapi dari daerah endemiknya. Jadi kalau untuk beberapa daerah malaria itu tidak banyak daerah endemiknya untuk di Indonesia. Iya. Tadi daerahnya terutama yang banyak itu sekitar daerah Bengkulu ya, atau daerah di Papua ya. Jadi yang banyak kasusnya ini adalah kasus dari demam berdarah dengue sendiri. Di mana di Indonesia ini
ada 4 strain dari dengue itu sendiri. Oke, kalau di Sumatera Selatan fokusnya itu lebih banyak DBD ya dok ya? Iya betul, fokusnya itu banyak dibanding malaria ya, bukan tidak ada kasus. Iya, tapi dibanding. kasus yang banyak itu kasus demam berdarah itu ya. Oke, untuk DBD ini dok, bagaimana sih proses terjadinya seorang itu bisa terjangkit infeksi DBD? Ya. Jadi ini virus dengue itu sebenarnya akan masuk ke dalam tubuh nyamuk dianya. Dia berkembang biak. Iya. Berkembang biak, kemudian masuk ke kelenjar air liur dari nyamuk itu sendiri. Nah, ketika nyamuk itu menggigit seseorang, maka juga akan mentransmisikan dari virus dengue ke dalam tubuh orang tersebut. Kurang lebih seperti itu dok ya? Kemudian ya kurang lebih seperti itu. Untuk bagaimana terinfeksinya. Nah dok, untuk demam berdarah DBD ini dok menjadi salah satu masalah kesehatan yang sering sebenarnya kita temui, termasuk di RSUD Siti Fatimah sendiri dok ya, banyak sekali pasien DBD. Nah, mengapa hal ini penting harus kita ketahui nih dok, edukasinya? Ya, jadi seperti yang dia katakan awal tadi, kasus DBD itu masih sangat tinggi di Indonesia, masih berkisar ratusan ribu kasus dengan tingkat kematian 0,41% di tahun 2025. Sedangkan di tahun 2024 sendiri 1,6% kalau tidak salah angka. Turun dok ya? Iya. Sedangkan untuk di Sumsel, jadi kalau saya tidak salah bacanya itu sampai jadi ke sekitar Juni 2020 ini sudah lebih kurang 1.600-an kasus dengan yang meninggal lebih kurang 11 orang. Cuman kan kebanyakan juga ini bukan berarti angka kematian itu hanya segitu. Bisa jadi banyak juga kasus yang mungkin yang tidak terdata, mungkin meninggalnya DBD di rumah. Di rumah, benar dok. Oke, baik dok. Itu kenapa kita penting harus tahu dok ya, khususnya mungkin masyarakat awam yang berada di rumah, mungkin jauh dari edukasi, jauh dari perkotaan gitu dok ya. Nah, untuk gejala awal DBD ini sendiri apa dok? Gejala yang awal, sering muncul gitu dok? Ya, jadi gejala awalnya ini adalah demam yang mendadak tinggi lebih kurang 40 derajat Celcius, disertai dengan sakit kepala, nyeri ulu hati, kemudian beberapa kasus mulai muncul bintik-bintik kemerahan di lengan, terutama yang gampang dilihat, yang kalau bahasa kedokteran itu PTK, itu tadi. Nanti juga ada beberapa juga ada pasien yang mengeluhkan nyeri di belakang bola mata. Ketika dia mau menggerakkan bola mata terasa nyeri. Gitu dok ya. Yang membedakan dengan demam biasa tadi ya bercak merah dan umumnya tuh sakit kepala gitu dok ya berarti? Ya, demamnya tinggi. Kalau misalnya seperti infeksi virus lain, seperti kayak infeksi virus influenza, tentu disertai dengan batuk dan pilek gitu tadi. Kalau ini sifatnya tiba-tiba mendadak dia langsung demam tinggi. Oke, baik dok. Nah, untuk orang-orang yang bisa terjangkit DBD ini dok, apakah ada kelompok tertentu nih dok yang lebih beresiko tinggi untuk terjangkit DBD? Jadi semua orang bisa terkena DBD. Cuman beberapa kelompok khusus yaitu yang berhubungan dengan daya imun tubuh. Seperti pada anak-anak bayi terutama itu kan sistem imunnya belum terbentuk sempurna. Pada lansia juga karena proses penuaan jadi sistem imunnya juga menurun. Dan juga pada orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau bahasanya komorbid, misalnya pasien dengan dia punya DBD dengan demam dengan diabetes, dengan hipertensi atau dengan asma atau dengan penyakit-penyakit seperti autoimun juga seperti lupus akan lebih mudah terkena infeksi virus dengue. Oke, baik dok. Memang umumnya itu anak-anak dok ya yang terjangkit DBD dok ya? Sebenarnya hampir anak-anak dan dewasa sebenarnya kasusnya hampir sama. Tapi memang kalau mungkin untuk anak-anak itu orang tuanya juga harus lebih paham dok ya bagaimana apa beda demam biasa dengan si DBD itu tadi. Baik dok. Nah, kita kan sesuai tema nih dok, jangan tunggu sampai kritis. Nah, berarti kan
penyakit DBD ini merupakan penyakit yang memiliki fase perjalanan penyakitnya. Nah itu bisa dokter jelaskan secara mungkin sederhana ya dok, biar Sobat Siva mengerti dan paham. Jadi kalau dulu mungkin, kalau zaman dia mungkin nggak ada lagi iklannya ya. Iya. Kalau zaman saya dulu ada namanya iklan fase pelana kuda. Oh nggak pernah kayak dok lihat. Iya. Jadi fase DBD itu dibagi 3 fase. Iya. Fase awal itu yaitu infeksi demam tinggi yang berlangsung 1 sampai 3 atau 4 hari. Kemudian ini ada fase kritis yaitu hari ke-3 atau ke-4 sampai hari ke-5 atau ke-6. Itu tadi. Itu fase kritis itu fase di mana trombosit langsung menurun drastis. Iya. Nah, sedang fase terakhir ada fase perbaikan atau konvalesen, di mana fase itu demam mulai perbaikan disertai juga dengan perbaikan dari trombosit. Oke, jadi itu fase dari perjalanan penyakitnya dok ya. Nah dia kemarin sempat searching juga nih dok di TikTok gitu ya, di Instagram. Nah justru orang itu katanya lebih waspada kalau demamnya ini mulai turun dok. Itu gimana dok penjelasannya? Ya, tadi jadi kan ada fase kritis di sini. Iya. Fase kritis ini fase yang suka membuat jadi tidak waspada. Karena ketika fase kritis itu demam itu malah turun. Justru fase kritisnya itu demamnya turun gitu. Malah turun mendekati normal, sedangkan trombositnya itulah fase dia menurun drastis. Iya. Dan juga kadang disertai oleh kebocoran plasma, yaitu plasma liquid sendiri. Jadi di mana volume dari cairan dalam pembuluh darah kita itu istilahnya itu bocor keluar, liquid bocor keluar masuk ke jaringan luar pembuluh darah yang menyebabkan volume itu menurun, dan ini bisa menyebabkan shock, tiba-tiba terjadi penurunan tekanan darah. Oh, itu justru fase yang harus diketahui itu justru fase kritis ini dok ya? Iya. Tanda-tandanya gitu dok ya. Oke dok. Nah untuk tanda bahayanya nih dok dari fase-fase perjalanan penyakit DBD ini, gimana yang harus dikenali oleh pasien maupun keluarga pasien? Ya. Jadi fase itu adalah warning sign kalau bahasa kedokterannya itu, bahwa di mana pasien itu mulai mengeluh nyeri perut hebat, kemudian mulai muncul perdarahan dari gusi, dari hidung, mimisan, ataupun beberapa pasien bisa disertai dengan BRD yang kehitaman, bahwa ada pendarahan juga dari lambung. Kemudian pada pasien yang mulai terlihat lemas, lemas sudah sulit beraktivitas, atau pasien yang sudah mulai mengalami penurunan kesadaran, di mana dia sudah sulit diajak komunikasi, ataupun pasien yang mengalami dehidrasi berat, di mana terlihat dari urinnya yang mulai pekat dan sedikit, atau pasien yang sering tiba-tiba mengalami diare terus-menerus yang nanti juga akan mengarah ke dehidrasi. Jadi itu yang harus diketahui ya dok ya. Berarti memang benar-benar kita harus tahu tanda-tanda badan kita sendiri dok ya, maupun mungkin ada keluarga yang terkena dok ya. Badan kita dan badan keluarga kita. Kadang-kadang yang sakit ini tidak merasakan bahwa ada perubahan, dia bilangnya sehat. Iya, berarti sampai urin, kemudian BAB warna, kemudian darahan gitu dok ya, harus dilihat. Baik dok. Nah kondisi seperti apa dok seseorang itu bisa harus segera memeriksakan dirinya ke fasilitas kesehatan, misalnya ke IGD itu kapan dok? Ya, tentu tadi ya ketika demamnya sudah lewat 3 hari, tidak turun-turun ya, masih tinggi 40 derajat, mungkin ada yang sudah mulai mengkonsumsi penurun panas, tapi ketika efeknya habis, demamnya lagi tinggi lagi selama 3 hari lebih. Karena tadi seperti sudah muncul tanda-tanda warning sign itu sendiri, di mana udah tadi pasiennya udah mulai tiba-tiba nih ada perdarahan gusi, ada mimisan ya, atau dia terlihat mulai lemah, sulit diajak komunikasi, atau pasiennya terutama nih anak-anak nih susah untuk minum, sudah mulai minum sedikit langsung muntah. Nah mungkin di saat itulah kita perlu untuk segera mencari pertolongan, terutama untuk juga melakukan pemeriksaan darah, terutama trombosit. Iya, makanya harus ke fasilitas kesehatan dok ya, harus cek darah itu. Jangan mengobatin sendiri. Iya, jangan ditebak-tebak gitu dok ya, jangan mengira-ngira, apalagi self diagnose ya dok.
Nah dok, setelah mungkin ke fasilitas kesehatan dok nih, penyakit DBD ini apakah harus dirawat atau ada beberapa kondisi yang bisa rawat jalan gitu dok? Ya, nanti kita lihat dulu kalau misalnya dari trombositnya mungkin masih dasar 1000 disertai dengan pemeriksaan dari vital sign-nya masih baik, juga pasien masih mau minum, masih mau makan, dan juga kesadaran masih baik, masih bisa diajak komunikasi, nah, mungkin boleh rawat jalan. Tapi kalau tadi sudah tidak ditemukan lagi, vital sign-nya sudah menurun, lemas, dan juga trombosit sudah 1000, sebaiknya dirawat. Oke, baik dok. Nah, kesalahan menurut pengalaman dokter nih dok ya, selama dokter melakukan perawatan untuk pasien-pasien DBD ini, apa yang banyak dilakukan oleh masyarakat ini? Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam menangani DBD dok. Tadi karena dari fase kritisnya itu hari ketiga, keempat sampai kelima, keenam itu demamnya turun, maka banyak orang menganggap bahwa penyakitnya sudah mulai sembuh. Padahal itu bukan lagi sembuh, tapi malah fase kritisnya itu sendiri. Itu tadi. Nah ini jadi karena tidak tertangani dengan baik, mungkin ketika fase kritis itu asupannya kurang. Dan juga ada juga beberapa masih memaksakan diri untuk beraktivitas. Karena dirasa udah sembuh. Yang dewasa tetap kerja, yang anak-anak tetap sekolah, kuliah, yang pada akhirnya menghambat tubuhnya untuk misalnya menuju kesembuhan. Jadi yang bisa menyebabkan jatuh pada kondisi shock. Oh baik dok. Nah kalau DBD ini dok ya, khususnya kalau di Indonesia itu kan masih banyak mitos gitu-gitu dok ya, banyak yang informasi yang mungkin keliru di masyarakat dok. Ada misinformasi kalau trombosit turun pasti harus transfusi itu gimana dok? Jadi sebenarnya pada kasus DBD itu jadi kan masuk tuh kuman dengue. Nah, kuman dengue itu menyebabkan kondisi trombosit turun. Kita kan ada sistem imun. Sistem imun kita bekerja dengan berusaha untuk mengeliminasi dari virus dengue itu sendiri. Nah, ketika virus dengue itu menurun, nanti trombosit kita akan naik dengan sendirinya. Jadi tidak perlu harus transfusi trombosit. Terkecuali misalnya nih ternyata trombositnya sudah di bawah 10.000 atau di bawah 20.000 dengan perdarahan yang lumayan masif terlihat dari ada perdarahan hidung irisannya banyak. Nah, mungkin di sana kita perlu melakukan transfusi trombosit tadi. Pada kondisi tertentu aja. Pada kondisi tertentu, tapi amat sangat jarang. Dok ya. Oke, baik dok. Nah untuk pencegahan nih dok si DBD ini sendiri, langkah sederhana apa yang kira-kira efektif dan efisien bisa dilakukan oleh masyarakat awam? Ya, jadi tentunya karena penularannya utamanya lewat nyamuk, bagaimana caranya dari kita ini mengurangi populasi nyamuk yang ada, yaitu kalau dulu ada namanya 3M. 3M. Itu tadi ya. Bahwa intinya kita berusaha menghilangkan tempat-tempat yang bisa menampung air, yang bisa menjadi tempat untuk wadah berkembang biak nyamuk. Ya, itu tadi yang pertama ya. Jika memang ada genangan-genangan yang sulit untuk dibuang airnya, mungkin seperti tempat penampungan hujan, ya mungkin bisa kita taburkan bubuk abate. Itu, dan juga misalnya nih nyamuknya udah ada nih, nyamuknya udah ada, ya tentu kita mulai memproteksi diri, yaitu bisa menggunakan kelambu, atau jendela kita pakai ventilasi, di mana nyamuk itu sulit untuk masuk. Dikasih apa namanya, kasa-kasa nyamuk ya, itu, ataupun bisa menggunakan lotion nyamuk, lotion nyamuk ya bisa seperti itu untuk pencegahannya. Untuk pencegahannya. Jadi penyakit DBD ini
penyakit yang misal rawan terjadi pada saat musim hujan aja tuh gimana dok? Ya, jadi DBD ini memang musim hujan karena banyaknya genangan air. Iya. Tapi tentu ketika musim kemarau tapi banyak juga tampungan air yang tidak ditutup, tersisa mungkin dok ya? Bisa juga tetap bisa menjadi tempat berkembang biak nyamuk gitu. Baik dok, kalau misalnya nih dok seseorang sudah terkena DBD, nah apakah ini bisa terkena lagi gitu dok? Atau kambuh-kambuhan gitu, ada nggak dok? Nah, jawabannya bisa dan tidak bisa. Iya. Bisa kalau dia, jadi DBD ini ada 4 strain. Ada 4 strain. Kalau dia digigit oleh strain yang berbeda. Strain itu apa dok? Strain itu tipenya, tipe dari dengue sendiri. Oh gitu ya. Tipe dengue dan 1 sampai gitu. dan 1 dan 2 dan 3 dan 4. Iya. Nah itu kalau digigit misalnya nih oleh yang pertama tipe 1, dia akan terbentuk kekebalan alami. Maka kalau misalnya dia digigit oleh lagi yang dengue yang kalau digigit lagi oleh nyamuk yang bawa dengue dan 1 tipe 1, dia tidak akan terkesi lagi. Tapi kalau dia digigit oleh nyamuk yang membawa tipe 2, 3, 4 bisa terinfeksi lagi. Malah sebenarnya ketika jadi dia pertama terinfeksi oleh tipe 1, kemudian digigit nyamuk lagi oleh tipe 2. Yang dilakukan risiko untuk terjadinya shock itu lebih tinggi dibanding dengan yang baru pertama kali terinfeksi secara penelitiannya. Nah itu umum dok terjadi atau secara pengalaman dokter? Umum. Risiko meningkat bukan berarti pasti. Jadi kalau dia misalnya nih, nah memang cenderung misalnya pembagian ini ada pembagian wilayah-wilayahnya. Jadi misalnya orang yang mobilitasnya tinggi, hari ini dia di Sumatera, besok dia di Kalimantan, besok Sulawesi, besok dan di Papua. Jika ternyata berbeda jenis dari virus dengue itu, dia bisa terinfeksi kembali. Baik dok, itu insight yang baru dok ya, karena ternyata membentuk imunitas tapi jika hanya pada yang sudah pernah tipe yang sudah dia pernah terinfeksi. Ada 4 tipe ternyata dok ya untuk DBD itu sendiri. Jadi Sobat Siva dipahami dok ya. Kalau misalnya sudah pernah terkena gitu, nanti mungkin kalau misalnya terkena lagi bisa diinformasikan juga ke dokternya dok ya. Yang tipenya sekarang masih 4. Kita nggak tahu nih tahun depan apakah akan bertambah lagi mutasi atau ketemu virus dengue yang terbaru lagi. Nah dok, kalau misal pertolongan pertama yang bisa kita lakukan ketika mungkin kita sendiri atau keluarga kita nih terkena DBD itu gimana dok? Tentu kita balik lagi ke cairan. Jadi usahakan untuk mengkonsumsi minuman air putih yang banyak. Kemudian berikan penurun panas. Penurun panasnya usahakan diberikan golongan paracetamol. Jangan diberikan ibuprofen. Karena apalagi ibuprofen itu akan membuat gejala dari nyeri perutnya akan meningkat. Seandainya pun tadi kan disertai dengan nyeri-nyeri sakit kepala, nyeri otot. Jangan juga diberi obat pengurang sakit yang lain. Tentu akan membuat lambungnya, gejala dari perut sendiri lebih hebat dan juga bisa melukai mukosa lambung. Padahal mungkin trombositnya sudah rendah. Jadi ketika terjadi luka di mukosa lambung akan lebih banyak terjadi perdarahannya. Memperparah gitu dok ya? Memperparah kondisi itu sendiri. Yang kedua, kompresnya cenderung panas badan. Masih dingin. Sebenarnya bagusnya dengan air hangat kuku atau air biasa kompresnya. Jangan yang dingin air es gitu dok ya? Air biasa atau air hangat kuku. Jangan juga air panas. Mutung. Ya baik dok. Itu yang bisa dilakukan oleh Sobat Siva di rumah apabila mungkin kita tahu kalau kita sudah terkena DBD atau keluarga terdekat kita dok ya. Dan diutamakan kalau misalnya udah lebih parah datang ke fasilitas kesehatan tentunya dok ya. Jangan mengobati sendiri. Baik dokter.
perbincangan yang menarik banget dokter, karena sangat relate ya untuk kehidupan khususnya kita di Sumatera Selatan yang banyak terkena DBD. Ini juga bisa menjadi edukasi untuk dia sendiri, mungkin bisa dibagikan ke keluarga terdekat, dan Sobat Sifa juga nanti mungkin bisa di-share ke keluarga, ke teman-temannya bagaimana cara menangani ya dok ya si DBD ini. Nah dok, untuk pesan nih dok ya, karena ini terkait dengan Hari DBD se-ASEAN, ada nggak pesan yang bisa disampaikan kepada Sobat Sifa yang ada di rumah? Jadi pesan untuk Sobat Sifa, mari kita perangi dari virus dengue sendiri untuk menekan tingkat infeksi dari demam berdarah dengue sendiri, sehingga bisa meminimalisir tingkat kematian akibat penyakit dengue dengan cara kita menghilangkan tempat untuk berkembangnya nyamuk dan juga memproteksi diri agar menghindari dari gigitan nyamuk. Selain itu, jika memang sudah terinfeksi oleh virus dengue mengarah itu, maka sebaiknya ketika demam sudah tidak turun lewat dari 3 hari, segera mencari pertolongan ke fasilitas medis yang terdekat. Baik, terima kasih dokter, pesannya sangat bermanfaat sekali dok ya. Baik Sobat Sifa, jadi diingat lagi kita harus mengenali gejala DBD sejak dini dan memahami nih tanda bahayanya adalah sebagai langkah penting untuk kita untuk mencegah kondisi yang lebih serius atau yang lebih parah. Nah, jika keluarga ataupun Sobat Sifa mengalami keluhan yang mengarah kepada DBD yang sudah dijelaskan dengan Dr. Regan, maka jangan menunda untuk berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. RSUD Siti Fatimah selalu hadir memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya masyarakat Sumatera Selatan, dengan tenaga medis yang tentunya profesional dan fasilitas yang memadai. Baik dokter, terima kasih Dr. Regan yang hari ini memberikan edukasi yang insya Allah sangat bermanfaat sekali untuk kita bersama. Kemudian terima kasih juga Sobat Sifa untuk selalu mengikuti podcast di program Health Journal Tour RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa untuk selalu mengikuti channel YouTube kami di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan dan sosial media kami di Instagram dan Facebook RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Dea Rizkia Amalia pamit undur diri. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan, we protect.